Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu kembali dalam mm, kegiatan belajar dari rumah. Ya. Nah, ini meskipun belajar di rumah, tapi kita harus tetap semangat, ya, karena bagaimanapun situasi pandemi COVID 2019 ini masih belum juga teratasi, ya. Maka dari itu kita harus bersabar untuk senantiasa uh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. Baik anak-anakku semuanya, untuk pelajaran kita pada siang hari ini adalah membahas mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kompetensi dasar 3.4 menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran ada 3, yaitu menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, kemudian yang kedua menguraikan kondisi setelah kedatangan bangsa Eropa, dan yang ketiga menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, ini ada cuplikan dari Tom Paris pada tahun 1515, di mana dia pernah menjelajah ke Nusantara, ya, bahwa dia mengatakan tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Komoditas dari dunia timur ada di sini. Nah, komoditas dari dunia barat pun ada di sini. Pada air musim angin, orang bisa mendapatkan apa yang dicari dan bahkan lebih dari yang dicari. Ini menurut Tom Paris. Jadi pada waktu itu Nusantara ini memang sangat terkenal, ya, bahkan menjadi salah satu pusat dari perdagangan internasional. Nah, ini ada cuplikan sebuah film, ya. Ini bisa kalian tonton, ya. Nah, ini Nah, tadi adalah salah satu cuplikan film, ya. Cuplikan film tentang Sultan Agung, di mana film itu pernah menjadi film yang laris di Indonesia. Nah, kenapa mengambil Sultan Agung? Karena beliau ini adalah sosok raja yang luar biasa, ya, salah satu raja Mataram yang terkenal, dan beliau ini menyerang Batavia pada saat kependudukan VOC pada waktu itu. Nah, bagaimana kondisi sebelum kedatangan bangsa Eropa? Nah, ternyata sebelum kedatangan bangsa Eropa, negara kita itu adalah negara yang belum terbentuk, ya, di mana negara kita itu terdiri dari negara bentuk-bentuk kerajaan besar maupun kerajaan-kerajaan kecil, ya. Jadi negara Indonesia itu belum ada dan biasa disebut sebagai Nusantara. Nah, Nusantara ini dikenal sebagai produsen palawija, terutama daerah-daerah di Jawa, ya kan, kemudian di Nusa Tenggara Barat maupun di Sulawesi. Nah, Nusantara ini menjadi tempat perdagangan antar benua terbesar di dunia, dan para pedagang ini yang berasal dari belahan negara dari Eropa juga datang sampai ke sini, baik dari Eropa maupun dari Cina, ya. Nah, bagaimana setelah bangsa Eropa ini datang ke Indonesia, ke Nusantara, ya. Nah, kita ambil yang paling sering, yaitu Portugis dan Belanda. Ini yang pertama kali muncul, ya. Nah, Portugis ini datang ke Nusantara pada abad ke-15 karena mereka telah mengembangkan teknologi perkapalan dan navigasi. Kemudian Portugis ini juga
mereka tidak memiliki kekayaan agraris ya. Kemudian mereka juga dilarang melintas Laut Merah oleh Islam pada waktu itu karena masih terjadi perang ya. Nah, niat awal mereka untuk berdagang, namun pada akhirnya mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan penghasil palawija yang terbaik ya. Nah, kemudian Belanda pada waktu itu juga masuk ke Indonesia, tapi berbeda dengan Portugis. Kalau Portugis ini masuknya itu lewat Maluku ya, di sebelah timur ya. Kalau VOC ini di sebelah barat, tepatnya di Sunda, Kelapa dan Banten. Nah, mulai ikut perdagangan internasional itu setelah lepas dari penjajahan ya. Nah, pada tahun 1595 Belanda mulai datang dari arah barat, di Sunda Kelapa dan Banten tadi ya. Kemudian karena saking banyaknya para pedagang dari Belanda, maka mereka membentuk VOC, Vereniging of Indonesian Company ya. Nah, VOC ini ternyata bukan hanya berdagang, tapi niatnya juga buruk, yaitu menguasai palawija yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Nah, kemudian setelah VOC ini bangkrut, diganti dengan kedatangan pemerintah kolonial Belanda, karena memang VOC ini banyak sekali terjadi korupsi maupun diserang oleh kapal-kapal Spanyol dari Inggris di jalur perdagangannya mereka, sehingga mereka tidak bisa mengangkut barang-barang palawija yang sudah dikirim dari Indonesia. Nah, selanjutnya karena penindasan atau pemerintahan kolonial Belanda ini yang dinilai sangat menyengsarakan rakyat ya, maka pada masa ini banyak sekali ketidakmanusiaan ya zaman Belanda ya, dimana para bangsa Indonesia atau rakyat di Nusantara pada waktu itu, bahkan para raja-raja juga sangat menderita, dimana para raja mulai dari kehilangan kekuasaan, kehilangan daerah ya kan, kemudian sampai muncul kultur stelsel atau tanam paksa, di mana rakyat ini wajib menanam barang-barang atau komoditas-komoditas yang laku di Eropa. Nah, sehingga banyak sekali perlawanan-perlawanan yang muncul pada waktu itu, yaitu mulai dari Sultan Agung, kemudian Sultan Hasanuddin, Patimura, Iwan Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Antasari, baik itu ulama maupun para bangsawan ya, mereka membawa untuk menumpas Belanda agar pergi dari Nusantara. Nah, untuk pertemuan yang akan datang silakan kalian bisa pindai kode QR ini ya, yang ada di buku kalian ya, di buku pendamping kalian, supaya di pertemuan depan kita sudah siap untuk membahas materi mengenai ini ya, pra Kebangkitan Nasional dan sampai dengan Budi Utomo, Kebangkitan Nasional 1908. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kondisi bangsa Indonesia ini sebelum tahun 1908 masih terdiri dari kerajaan-kerajaan baik besar maupun kecil. Dan tujuan awal bangsa Eropa ke Nusantara itu adalah untuk berdagang. Namun karena keserakahan mereka, tujuan tersebut berubah menjadi menjajah. Nah, Nusantara ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga menjadi daya tarik bagi bangsa Eropa. Selain itu mulai berkembang teknologi navigasi dan pelayaran di dunia. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Apabila ingin bertanya silahkan WA di nomor WA Pak Rosid, atau bisa komentar di channel YouTube Pak Rosid dan di website Pak Rosid ya. Ya, saya Eri untuk pertemuan hari ini tetap sehat ya, jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan, dan jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan ya, atau menghindari mobilitas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.